Mana di sini materi kemarin aku pelatihan selama 2 minggu. Mana AI di sini? Sitasi mana sitasi manajemen referensi ini. Oke. Mendeley sudah bikin Mendeley, pakai Mendeley enggak? Wajib bikin makalah pakai Mendeley. Jadi dia bikin pustakanya satu tempat, ada sitasi bibliografi, ya, bagaimana dicatat sama kolaborasi. Nah, Mendeley ini kalau di jurusan bisnis digital sudah pakai. Kalau di akuntansi mau nggak mau harus pakai. Nih, bisa Mendeley, bisa pakai Zotero. Cuman di sini sebelum Mendeley, ini tutorial cara installnya ya. Mana yang di sini selain Mendeley yang mau kubahas ini? Bukan. Lah, habis. Selesai dah. Coba yang ini. Oh, ini Zotero. Oke. Nih, menulis dengan bantuan artificial intelligence. Jadi mahasiswa sekarang mengerjakan sesuatu tuh semakin mudah, semakin cepat, semakin ringkas. Kalian dibantu dengan teknologi supaya mudah. Nah, sekarang mahasiswa itu dituntut bagaimana kita bisa menceritakan kembali. Makanya kebanyakan nanti ke depannya dosen-dosen tuh ngasih tugas, tolong buat makalah per grup, ya, per kelompok. Bikin aplikasi kalian per kelompok. Nanti aku yang milih siapa yang mempresentasikan. Kira-kira semuanya belajar enggak kayak gitu? Belajar kan? Nah, modelnya kayak gitu. Walaupun aplikasinya kita dapat dari internet, kita mengembangkan dari internet kayak gitu. Makanya belajar mata kuliah pemrograman ini menghasilkan inovasi-inovasi, pembaharuan. Kalian nanti ada masalah di UMKM atau di perusahaan tentang bagaimana memanajemen akuntansi biaya perusahaan. Manfaatkan aplikasi Microsoft Access, bikin programnya. Ya. Bikin program untuk manajemen biaya, BTK, biaya bahan baku, terus biaya overhead pabrik kan. Yang kamu konsen apa? Wawancara perusahaan apa? Manufaktur perusahaan apa? Maksudnya manufaktur itu perusahaan apa? Ayo orang akuntansi, kamu calon sarjana sains terapan. Apa itu perusahaan manufaktur? Perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, ingat, nanti kalau diwawancara, ketika wawancara kerja perusahaan, kamu tidak bisa buka AI. Ya, tapi kemampuan hasil dari olah pikiranmu selama perkuliahan nanti lengket di kepalamu, kamu sampaikan apa yang lengket. Nah, fungsi AI, tapi AI ini tidak selamanya ya bisa mengarahkan kebenaran ya. Ini cuma alat bantu. Apa tadi? Perusahaan manufaktur. Atau kita gini, definisikan perusahaan manufaktur menurut para ahli. Baru kita enter. Oke, poin pentingnya ketika kalian bikin makalah ada namanya konsep teori. Jadi konsep teorinya itu kita manfaatkan AI seperti ini. Nah, konsep teorinya kalau wawancara apa? Kamu yang bahas apa? Siapa dosennya akuntansi biaya yang ngasih tugas? Siapa? Oh, Paujia, Bu Uci. Nah, teori perusahaan. Yang pertama akuntansi. Yang kedua akuntansi biaya, ya. Kemudian perusahaan manufaktur. Terus akuntansi biaya dengan teori dipecah lagi. Teori apa? Diajarkan enggak sampai sini? Akuntansi biaya tuh apa aja? Oke. Jangan beleng-beleng ya.
Nanti korelasinya ke akses nanti ini. Siapa tahu nanti kusuruh bikinkan aplikasi akses dari makalahnya Bu Lilik. Bahagia kan? Oke bosku. Nih, berikut adalah definisi perusahaan manufaktur menurut para ahli. Ada Kotler, ada Hardianti, ada Handoko 2000, ada Hanger dan Windelman. Ya. Nah, pertanyaannya kita butuh daftar pustaka. Sertakan sumber referensi materi di atas. Tekan tab baru enter. Dapat daftar pustakanya. Ya. Tuh. Bisa kan? Kayak gini kamu nanti menyusun. Kulanjutkan enggak nih? Lanjutkan enggak? Lanjutkan enggak? Coba semangat Bang hidup semester 3A nih. Maka aku kaprodinya bubuhanmu nih. Oke, lanjut ya. Nah, tapi nggak serta-merta di sini ini bisa dicari. Kita harus buktikan ada nggak bukunya ini. Ya, ada nggak bukunya? Coba kita lihat, kita blok. Kalau ada bukunya kita citasi. Nah, oh ternyata ada bukunya nih di strip nih. Coba kita lihat. Nih lihat. Di strip reference paper kita lihat. Ini apa ini? Penerbit Salemba apa nih? Salemba 4 tuh, Salemba 4 38 halaman. Nih, Operation Management edisi ke 10. Nah, ini e-book yang luar negeri biasanya banyak yang gratis. Jadi kemampuan kalian mencari e-book yang gratisan seperti ini. Nih, ya kan? Nih tentang akuntansi biaya kah judulnya ini? Oh, manajemen operasi ya. Nah, ini buku-buku ininya. Dan kalian mau nggak mau kemampuan literasi kalian ditingkatkan. Tahu literasi? Kemampuan membaca, menerjemahkan ya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kalian jadi kuat ketika kalian senang membaca. Nah, Profesor Render sebagai co-author 10 dari buku dari Prentice Hall including managerial decision. Ini kan bisa kamu terjemahkan kan? Paksa dirimu supaya baca. Ya, jangan baca anime, baca isekai ya. Nah, itu yang cowok-cowok tuh nonton anime kerjaan. Nah, yang pakai masker, idola jadi ninja ya kan? Oke. Nah, ternyata ini bukunya ada kan? Nah, bukunya ada, kalian mendeleykan, kalian citasikan kalau memang bukunya ada. Ini kan terbukti nih bukunya ada. Klik lagi kayak gini, Kotler, Philip Kotler ini tentang manajemen pemasaran. Klik lagi, klik kanan, search Google, ada ndak bukunya? Nih, ada ternyata tuh. Philip Kotler edisi ke-11 tuh. Nah, ini nanti kita citasi bukunya, nih lihat. Jadi buku-buku digital itu semuanya ada. Jadi rujukan-rujukan ketika nanti kalian nyusun skripsi, kita harus mensitasi pakai Mendeley. Semester 1 aku ngajar enggak? Nah, kalau semester A1 yang aku yang ngajar, mereka sudah bisa menggunakan Mendeley karena tugas kemarin pengantar TI pakai Mendeley. Mendeley-nya kayak gini cuy. Nah, sebentar ya, lihat aja ya. Lihat aja ya. Tadi pengertian apa? Mana tadi? Yang mana abang buka? Nah, ini ya, ini sudah kita download aja dulu bukunya. Jangan lupa kalian sudah di laptop ada manajemen library. Nah, kamu bikin folder namanya perpustakaan digitalku. Ini sudah mulai rapi kayak gini. Terus masukkan di sini bukunya, marketing manajemen, simpan di satu tempat. Jadi kita manajemen buku. Bisa? Bisa apa bisa? Nah, ketika menulis sebuah makalah atau karya ilmiah yang diinginkan dosen-dosen itu makalahnya tuh tersitasi. Termasuk kalau bikin program itu dapat dari mana ini anunya, alur berpikirnya, di mana ini proses bisnisnya. Nah, itu sumber rujukannya di mana? Ada semua. Oke, tadi kita cari pengertian apa di sini? Manufaktur. Kita menurut Kotler.
Biasanya rujukan kalau mau nilai tambah lebih, kalian ngambil 10 tahun di bawah tahun kalian nyusun yang namanya karya ilmiah. Kalau kalian nyusun skripsi tahun 2002 berapa? 2027 ya? Ya, mudahan aku sudah nikah lagi ya. Nah, skripsi tahun 2027 berarti kalian minimal tahun 2017 saya rujukan. Dan nanti ke depannya kalian rujukannya harus internasional. Jurnal-jurnal internasional. Ya, usahakan ada di situ. Kalian nanti selain nyusun skripsi ke depannya mau nggak mau di kurikulum yang terbaru itu kita ngerjakan ini by project, by riset. Jadi orang vokasi itu nggak cuman teori, kebanyakan prakteknya. Tadi pengurusan faktur, pengertian. Nih, menurut Kotler, ya, perusahaan manufaktur adalah perusahaan apa nih? Memproduksi barang siap dijual ke konsumen. Nah, ini harus kita citasi, kita jadikan reference. Jadi bikin daftar pustakanya nggak boleh kalian copy paste kayak gini. Mana tadi bosku? Nggak boleh kayak gini bosku. Nah, ini kita copy ya kan, baru kita susun rapikan. Ini zaman dulu aku waktu kuliah sama nyusun tesis S2 aku. Nah, itu nggak boleh lagi. Belum lagi nanti ini kita parafrase, nggak boleh diplagiasi. Kita ganti kata-katanya. Jadi menurut Kotler, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah, ya kan, menjadi bahan jadi yang siap dijual ke konsumen. Proses manufaktur melibatkan serangkaian aktivitas yang mengubah. Ini bisa jadi satu kayak gitu, tapi diambil dari memparafrase atau menceritakan ulang kalimat si Kotler. Nah, kemudian yang kedua, yang kayak gini batal secara hukum karena ini harus disitasi. Disitasi itu menggunakan bisa pakai Mendeley, bisa pakai Jotero. Nanti ke depannya aku sebagai kaprodi, kita nanti ngerjakannya skripsi kalian kerjakan di Google Doc. Word kalian pindah ke Google Doc. Jadi dari Google Doc itu ketahuan kapan kalian meriksa lagi, kapan kalian ngeditnya, ada rekam jejak kalian ngerjakan. Bukan copy paste. Termasuk mensitasinya pakai aplikasi Jotero seperti ini. Kalau sementara ini pakai Mendeley kayak gini. Nih, open Mendeley. Nih. Mendeley untuk bikin daftar pustaka otomatis. Nggak apa-apa ya, nggak belajar akses dulu ya. Dunia aja ini. Nah, baru di sini America Psychological Association. Tuh. Ini dia aplikasi Mendeley Desktop Reference Manager yang teman-temanmu kelas lain yang tidak aku ajari mereka buat. Tuh, ya. Kemudian di sini managerial accounting di materi-materinya tuh lihat. Tuh. Akuntansi manajerial ya. Tuh, banyak materi buku-bukunya. Nah, sekarang coba di sini aku create folder. Apa tadi? Akuntansi dia ya, bikin folder yang kita download tadi kita masukkan, add file yang kita download tadi kita masukkan. Gua simpan di mana tadi? Lupa. Pustaka ya, di dokumen ya? Kagak ada, Bos. Di mana, Bos? Mana? Ku simpan di mana? Perpustakaan digitalku ya. Nih, baru open, lihat. Ketika di open bukunya, lihat di sini. Otomatis dia masukkan ke Mendeley dan ini ngupload ke email servernya tuh. Sudah ada bukunya tuh, lihat. Tuh, My Library namanya Leni Ian. Lihat di sini update di detailnya. Nih, masih sinkron. Yang mengarang siapa di sini? Philip Kotler. Nah, ini kita ganti penulisnya. Gimana cara gantinya nih? Sebentar. Kalau yang ini bisa double klik muncul. Mana sih double kliknya? Nah, ini dia ya. Nih, autornya bukan Leni Ian ya, tapi Philip Kotler. Harusnya langsung muncul di sini. Ini karena diubahnya supaya apa? Bisa diupload dan tidak terdetek apa?
Jadi kadang-kadang orang ganti nama autornya, diupload ke internet supaya apa? Dia tidak terjadi pelanggaran. Karena ini kan berbayar bikinan orang nih kan. Jadi diganti namanya, makanya kita ganti, kembalikan ke nama aslinya. Philip kah namanya, Philip? Kayak lampu Philip. Nah, abang buka salah. Ya. Nah, mana tadi? Terus tahun 2012, bujur kada 2012. Nah, custom edition for University of Phoenix. Nah, Universitas Phoenix, ternyata ada Universitas Phoenix ya. Baru tahu aku. Nah, tahunnya 2000 berapa sini? 2002. Wah. Dia jurnal, padahal dia bukan jurnal tapi buku. Nah, publikasinya apa tadi? Prentice. Publishernya ini nih. Prentice Hall ya. Apa nih? Pearson. Nah, Pearson. Kita copy di sini, publikasinya Pearson. Mana di sini publishernya tadi? Nah, Pearson. Terus kotanya di mana? New Jersey. Oke, masukkan. New Jersey di mana itu? Inggris kah? New Jersey. Apalagi kira-kira di sini? Apalagi kira-kira? Doi-nya nih, otomatis doi-nya sudah ada ya. Buku ini, setiap buku-buku yang betul-betul bisa di ini itu pakai ISBN. Ada ndak ISBN-nya? Ini cuy. Nah, setiap buku itu dicek. Jadi kalian nanti ke depannya ketika bikin jurnal, makalah, benar-benar autentiknya dicari. Nah, masukkan ISBN-nya. Karena international book number, terdaftar secara internasional. Dah. Oke, di sini sudah berubah, di sini namanya mana tadi? Nih, berubah namanya Kotler. Baru kita masukkan ke sini, lihat. Mana tadi ininya, woodnya? Nih ya. Nih, menurut Kotler kita ambil di sini. Ini kita insert, ketik namanya Kotler. Kita klik di sini. Baru kita oke. Tuh, ini kita hapus. Ini kita hapus. Baru ini nggak pakai lagi. Kita insert bibliografi kayak gini. Tuh, otomatis dia ada. Tuh. Kelihatan nggak nih? Nah, ini rujukannya kayak gini otomatis. Referensi atau daftar pustaka. Jadi dia semuanya serba otomatis. Nggak lagi kayak gitu bikin. Kulangi kah? Mau kulangi sedikit? Kulangi sedikit nggak? Nggak mau ya sudah, aku tutup nih. Kenapa gerang kelas 3A nih nggak ada yang aktif? Pendiam semua. Kurang kali ya, belum makan tadi pagi ya. Oke, kita lihat definisi akuntansi biaya ya. Definisi akuntansi biaya, kita pakai satu AI aja. Dan AI itu ternyata, lihat nih, tuh ada ChatGPT sama Perplexity, ada Lexpex. Itu jenis AI untuk mencari topik, mencari alat. Ini yang pertama tahapannya. Tahapan kedua, AI bisa pakai typeset. Nah, untuk mencari artikel yang relevan. Kamu punya satu artikel, cari artikel yang relevan, yang sejenis kan? Atau penelitianmu yang sejenis, pakai typeset ini atau Perplexity. Langsung dapat tuh. Yang kamu tahu biasanya Perplexity ini bawaan Google ya? Pernah buka enggak? 3A ini, aduh hai. Habis itu ada lagi nih. Ini semuanya urutannya tuh. Mulai dari sini, sintesis, penulisan. Jadi semuanya dibantu AI buatnya ketika nyusun. Dan ini ilmiah. Bukan kalian copy paste, bukan kalian plagiasi. Dan ini alat bantu. Tapi tetap otakmu yang berpikir. Makanya kamu jadi sarjana sains terapan akuntansi. Oke, satu lagi dah sebelum kita masuk ke akses ya. Akuntansi biaya. Oke, pengertian akuntansi biaya. Biasanya kalau orang di sini pengertian akuntansi
Ya, nanti muncul di sini. Nih, ini kalau Perplexity pakai ini nih, langsung muncul ya. Nih, tapi kalau modul-modul bisa ngambil dari jurnal orang. Mana jurnal? Mana jurnal? Mana jurnal? Ini banyak bab 2 semua ya. Oke, ketik kata gini. Jurnal titik PDF. Tuh. Ini ada jurnal tahun 2021. Oke, kita new tab. Kita download ya. Jangan lupa rujukan si Lulu tadi kita manajemenkan lagi ke tempat tadi. Nah, di mana tempat tadi? Abang lupa nyimpennya. Dokumen, terus perpustakaan digitalku. Nah, ingat kalau untuk jurnal, masanya nanti suatu saat di masa depan ketika kamu sudah punya anak 10, pasti kamu hapus ini atau laptopmu sudah rusak. Rujukan jurnal akuntansi biaya. Jadikan satu folder gini, manajemen referensinya ya. Tuh Luluk sama Huin. Terus karena kita mau mensitasi, ini Mendeley, tarik ke Mendeley sini. Tuh. Ya kan? Jadi langsung muncul di sini ya. Kita buka artikelnya, ini dia. Nih. Akuntansi biaya. Oke, kita cari pengertian akuntansi biaya. Mana bosku? Mana bosku? Pengertian akuntansi biaya. Nah, biaya tetap, biaya variabel, break-even point ini teorinya. Nih, bagaimana perusahaan manufaktur perencanaan keuntungan. Nah, ini cuy, menurut Mulyadi. Ini bukunya. Kita blok ya. Klik kanan, copy. Baru kita paste di sini. Ctrl P. Nah, ini kan gak rapi ya. Biasanya kalau kita membuat karya ini pakai namanya notepad. Dengan pakai notepad, oke, kita Ctrl V dulu. Nih. Masukkan, ya kan? Masukkan. Baru ini kita blok. Klik kanan, cut. Baru kini klik kanan, paste. Terus ini jadi akuntansi biaya adalah, nah ini kalau sudah jadi nanti kita nyimpulkan karena kita ngambil punya orang. Jadi kita ambil punya orang, baru 3 pengertian ini baru kita simpulkan. Kita ambil akuntansi biaya menurut insert citasi, go to Mendeley, Lia ini baru kita sheet. Nah, tuh. Kok Kotler salah abang. Nah, ulang. Aku insert citasi, go to Mendeley, si ini tadi ya. Si Lia ini kan? Nah, kita set. Tuh. Muncul kan Ria Rahman kan? Terus di bawahnya otomatis di sini Ria Rahman. Sekarang harus kayak gini, nggak boleh kalian ngetik manual daftar pustaka. Harus kayak gini sekarang. Termasuk Mulyadi dapat di mana? Ini buku, ya. Kalau bukunya itu kita nggak ketemu, Mulyadi 97, mau nggak mau kita ketik sendiri di sini. Mau tidak mau, bosku. Nah, baru di sini ini double klik aja deh. Baru cari namanya Mulyadi di sini di mana Mulyadi dia di sini. Nih, 2019 edisi kelima Yogyakarta YKPN copy. Pastekan dulu ke sini bosku, Ctrl A, Ctrl V. Baru di sini library add entry manually. Kita pilih di sini buku. Kalau bukunya nggak ada, kalau bukunya ada main tarik, kalau nggak ada sudah. Title-nya apa? Akuntansi ya edisi ke 5 cetakan ke 12 Yogyakarta YKPN. Oke. Ctrl V, terus autornya ya di tahunnya 2001 2. Terus city-nya apa tadi? Yogyakarta. Penerbitnya edisi ke 12 ya. Penerbitnya YKPN. Oke. Nanti ada kayak gini, cuman dia nggak ada attachment, nggak ada lampiran. Kecuali kalian dapat cari di Google buku e-book Mulyadi akuntansi biaya, ada nggak? Gimana sih Yadi akuntansi biaya titik PDF.
Nih, ada nggak nih? Nih. Ini ada bukunya ya, tuh 24 halaman doang, nggak bisa jadi patokan ya. Nah, harusnya buku full PDF-nya. Oke, kalau ada langsung tarik aja biar muncul. Tapi kalau nggak ada, oke, gua kembali ke ini. Insert, citasi, ketik nih ada Mulyadi, tekan ini, klik. Kalau mau pakai halaman, klik dulu ini, baru text to 7, klik dulu ininya 1, baru klik pack 7, baru oke. Oke, Mulyadi 2012 pack, ini kita hapus. Nah, karena stylenya apa style? Berbeda kalau stylenya misalnya standar Poltek, kita berubah tuh. Nanti ini berubah kayak gini. Tapi secara umum kalau internasional pakai apa style 6 edisi, jadi buka kurungnya di dalam gini. Tuh, baru di sini muncul lagi Mulyadi. Kayak gini kalian nyusun. Oke ya, nggak usah lama-lama nanti beleng-beleng. Tutorial cara install Mendeley-nya ada di YouTube-ku sebelumnya, ketik aja Angga Kusuma install Mendeley ya.